Ya, shalom kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mana Surga pada edisi bulan Juli ini. Kembali saya menghadirkan sebuah topik baru tentang bagaimana kita bisa memiliki sebuah gaya hidup kerajaan sorga, di mana Allah tinggal di sorga, maka budaya atau gaya hidup Allah menjadi milik kita, yaitu tentang murah hati. Kalau Bapak Ibu sudah kasih lihat, Jemaat GBI Pasar Baru Betania Blessing Pasar Baru Jambi, dan juga GBI Clear Kota Bontang, saat ini kami sedang mengadakan pasar murah bersama dengan tim yang ada, di mana dalam pasar murah ini kami menyediakan paket sembako yang sangat murah sebagai bentuk bakti sosial daripada gereja kami, di mana gereja kami dikaruniakan Tuhan pada bulan ini usia yang ke-24 tahun. Saat ini kami sedang bersama-sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa dalam rangka hari ulang tahun GBI Clear yang ke-24 ini. Puji Tuhan, sebelah kanan saya adalah Ketua Pasar Murah yang mengelola pasar murah pada hari ini, dan sebelah kiri saya adalah Ketua HUT GBI Clear yang ke-24, dan sebelah kanan saya, kiri saya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa yang turut mensupport HUT GBI Clear ke-24 ini. Kami bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan kemuliaan bagi nama Tuhan bagi Kota Bontang. Haleluya. Selama 24 tahun gereja ini bisa berdiri juga semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai gembala juga meminta kepada Tuhan supaya kemurahan Tuhan itu ada di dalam hati setiap jemaat GBI Clear, khususnya para pengerja dan pelayan Tuhan yang ada, supaya kami semua bisa mencerminkan. Orang melihat kami, orang lihat tutur kata kami, orang melihat perilaku kami, mereka melihat siratan yang namanya kemurahan Tuhan dari dalam diri kami. Seperti kata Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga yang murah hati. Itu satu bagian yang menarik Bapak Ibu. Kata murah hati dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah oiktirmon. Itu adalah satu kata di mana sebuah gambaran bahwa kita memiliki bukan cuma sekedar sebuah gaya hidup yang bisa memberi, tapi gaya hidup yang suka memberi. Beda antara bisa memberi dengan suka memberi. Kalau bisa memberi itu rata-rata cuma sekedar orang memberi karena punya kepentingan. Entah kepentingan ingin dipuji, entah kepentingan punya maksud terselubung di balik pemberiannya. Makanya ada orang-orang yang bisa memberi. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang bisa menyatakan dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bergaya hidup memberi. Itu makanya kekasih Tuhan, tidak pernah ada eiktirmon yang diberikan Allah kepada kita tanpa sebuah gaya hidup yang namanya berbelas kasihan. Eiktirmon artinya merciful atau compassion, memiliki belas kasihan. Orang kalau berbelas kasihan itu nggak memikirkan apa yang bisa saya dapat ketika saya memberi. Orang yang punya berbelas kasihan, orang yang penuh dengan kemurahan adalah orang yang betul-betul ada sesuatu yang bisa dia keluarkan dari hidupnya untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah gaya hidup Allah sebetulnya. Bukankah Yesus datang ke dunia ini sebagai ekspresi begitu besarnya kasih Allah buat setiap kita? Dia nggak pernah minta apa-apa daripada kita selain Anda hidup sebagai miliknya. Kita semua hidup sebagai orang ketebusannya. Kita ditebus oleh Tuhan, ya harus mencerminkan pribadi yang telah menebusnya. Itu makanya kita belajar untuk punya gaya hidup apa yang Allah miliki. Oiktirmon punya pengertian juga, saudara dan saya harus punya bagian di mana kita selalu berkemurahan. Karena kalau Bapa di surga punya kemurahan, kita juga punya kemurahan. Nah, dalam hal apa kita ini harus bermurah hati? Setidaknya Alkitab mencatat minimal ada dua. Ya, yang pertama, kita harus bermurah hati ketika kita disakiti orang, ketika kita dikecewakan orang, ketika kita dilukai orang. Dalam arti kata, kita harus menjadi orang yang bermurah hati dalam hal mengampuni. Nah, ini dia nih. Tahukah saudara arti kata kasih karunia? Kasih karunia itu nggak pernah lepas dari namanya pengampunan. Pengampunan itu dari orang yang sangat layak pada orang yang tidak layak, orang yang sangat hina, orang yang sangat terpuruk. Dia memberikan yang namanya kasih karunia. Di mana kita ini nggak pantas terima, tapi kita bisa menerimanya. Anda nggak layak diampuni karena upah dosa adalah maut. Tapi kita diberikan pengampunan oleh Tuhan. Nah, dalam hal pengampunan itu adalah ekspresi kasih. Bedanya kita dengan Allah adalah kalau kita punya kasih, kalau Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah punya kasih, kasihnya bisa habis. Lihat kenakalan kita, lihat kebejatan kita, satu bangun dalam dosa, Allah bisa capek. Tapi kalau Allah capek mengampuni, maka Allah sedang berhenti menjadi Allah. Itu makanya Allah adalah kasih, kasih itu ya Allah, Allah itu ya kasih. Itu makanya Tuhan mengajarkan buat kita supaya kasih itu ada dalam hidup kita. Kasih inilah yang mampu menjadi motor buat kita untuk mengampuni. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapa di surga dalam hal apa? Mengampuni. Bapa suka mengampuni. Berapa kali dalam sehari Anda menyakiti Tuhan? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan?
Itu makanya Tuhan mengajar buat kita untuk selalu mengampuni. Mengampuni itu adalah memberikan kesempatan, punya rasa maklum, ya pemberian second chance, ya pemberian yang kedua, dan tidak akan pernah ada yang terakhir. Selalu akan ada kesempatan bagi orang yang suka mengampuni. Hari ini saya berdoa supaya gaya hidup Allah yang suka mengampuni ini, Anda bermurah hati, mulai dengan mengampuni pasangan kita, anak-anak kita, mungkin juga pendeta kita, jemaat kita, teman-teman kita. Harus itu Bapak Ibu, nggak bisa tidak. Kalau kita punya kasih ya bisa cuma mengampuni pakai syarat atau pakai jangka hitungan. Makanya Petrus tanya, berapa kali kami mengampuni orang bersalah pada kami? 7 kali pakai jarak. Tapi Allah berkata apa? Enggak, 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Itu makanya kalau engkau bermurah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati, Anda harus belajar suka mengampuni. Lalu yang kedua, kata Aiktirmon juga punya pengertian. Saudara dan saya diajar untuk mengerti arti bagaimana berkemurahan dalam hal berbagi. Orang berbagi itu adalah orang yang melepaskan egonya. Tuhan paling benci kalau Anda ngaku jadi pengikut Kristus, tapi hidup bagi diri sendiri. Nggak ngerti arti memberi, nggak mau ngasih perpuluhan, nggak mau ngasih sumbangan, nggak mau hidup bersosial, hidup untuk diri sendiri. Tidak akan pernah ada harta yang Anda miliki bisa menyelamatkan saudara. Makanya aksi pasar murah ini kami berbagi. Sebagai bentuk ekspresi bahwa kasih Kristus ada dalam hidup kita, kita juga mau berbagi. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada mie instan, ada garam, ada teh, ya juga ada telur, dan juga ada sirup, dan berbagai macam aneka doorpress yang kita berikan untuk berbagi kasih dengan warga yang ada. Dan berbagi kasih kami adalah berbagi kasih yang betul-betul tulus pengen menjadi berkat bagi banyak orang. Itu makanya kekasih Tuhan, orang yang paling marang dalam hidup ini adalah orang yang nggak pernah berbagi. Saya mengajak Bapak Ibu kekasih, apa yang diberikan saudara itu adalah sebagai benih. Benih itu ada yang untuk ditabur, ada yang untuk dimakan. Jangan yang untuk dimakan Anda pakai untuk menabur, itu juga salah. Tapi jangan yang untuk ditabur Anda makan semua, itu juga salah. Jadi kita harus berbijak hati, kalau Tuhan kasih kita berkat, itu bagikan benih. Ada yang untuk kita makan, ada yang untuk kita tabur. Yang penting adalah lewat hidup kita, ada orang-orang di sekitar kita yang melihat kemurahan Allah, sifat Allah dalam diri kita. Jangan berhenti berbagi, saudara. Khususnya sama orang-orang yang menyakiti Anda. Jangan berhenti berbagi, khususnya sama orang-orang yang Anda tidak punya kepentingan dengannya. Berbagilah dengan mereka, karena itu adalah ekspresi kasih. Saya berdoa supaya hidup kita mencerminkan pribadi Kristus dalam hidup ini sebagai tanda bahwa Allah dalam diri saudara, dan orang melihat pribadi Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Kami dari ulang tahun yang ke-24 dari GBI Kota Bontang, kami sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Sebetulnya kami juga belajar hidup berkemurahan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Bahagia sekali. Tuhan berkati, doa saya untuk Anda semua. Salam dari Kota Bontang. Haleluya. Dirgahayu, GBI Clear Kota Bontang yang ke-24. Salam clear. Haleluya. Tetap ku setia sampai akhir hidup.